Ya, puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan kembali membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata dan bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Perkataan dan pertanyaan ini dilontarkan oleh Tuhan Yesus sampai 3 kali. Itu artinya adalah bahwa itu sesuatu yang sangat-sangat penting yang Yesus tanyakan kepada Simon, karena ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada Simon, yaitu menggembalakan domba-dombanya. Hal yang menarik adalah pertama ketika Yesus bertanya kepada Simon, Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau agape terhadap aku?" Simon menjawab, "Benar Tuhan, aku philia. Aku mengasihi, tidak bisa seperti engkau mengasihi aku dengan kasih yang agape. Aku hanya bisa mengasihi engkau sebatas kasih seorang saudara atau seorang sahabat." Pertanyaan yang kedua, Yesus juga tanyakan hal yang sama. "Apakah engkau agape terhadap aku?" Simon tidak bisa menjawab dengan jawaban dari pertanyaan Yesus, tapi dia hanya bisa menjawab, "Tuhan, aku hanya philia. Aku hanya bisa mengasihi layaknya seorang sahabat, seorang teman." Pertanyaan yang ketiga Yesus sampaikan, "Simon, apakah engkau philia terhadap aku?" Simon sedih karena Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya, dan Simon dia menjawab, "Tuhan, engkau tahu segalanya, bahwa aku mengasihi engkau sebagai atau seperti saudara atau sahabat." Apa yang disampaikan oleh Simon ini, karena dia memiliki satu latar belakang, bagaimana yang semula sebelum dia menyangkal Yesus, dia menggebu-gebu menyampaikan bahkan sampai mati pun, "Aku tidak akan pernah menyangkal Yesus." Tapi faktanya berbeda. Simon menyangkal Tuhan Yesus. Sehingga ketika pertanyaan dilontarkan oleh Yesus, "Apakah engkau agape terhadap aku?" Simon tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus. Dia hanya bisa menjawab dengan
satu jawaban yang keluar dari hatinya, yang mampu dia jawab, Tuhan, aku gak bisa agape. Aku pernah menyangkal Engkau. Aku hanya bisa mengasihi Engkau dengan kasih sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara. Saya kira ini jawaban Simon yang sangat jujur yang disampaikan oleh Yesus, dan Yesus tahu. Hingga pertanyaan yang ketiga, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara mengasihi Yesus? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Mungkin terlalu mudah untuk kita mengungkapkan, mengumbar kata-kata, Yesus aku mengasihi Engkau, Yesus aku cinta Engkau, biarpun gunung-gunung beranjak dan bumi pun bergoncang, aku akan tetap setia. Mungkin itu mudah untuk diucapkan, tapi prakteknya saudara kasih Tuhan. Makanya Simon dia menyadari betul dengan keterbatasannya itu, Tuhan, aku hanya bisa mengasihi Engkau dengan kasih sebagai seorang sahabat. Tapi pernyataan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu membawa Simon akhirnya menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Dia memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan satu saat ketika terjadi penganiayaan yang besar di kota Roma, dan saat itu Simon Petrus ada di kota Roma, jemaat yang ada menyarankan supaya Simon Petrus, engkau keluar dari Roma karena penganiayaan yang besar terjadi. Simon Petrus menuruti apa yang diinginkan oleh jemaat. Tapi dalam perjalanannya keluar dari Roma, dia berjumpa dengan Yesus, dan Simon bertanya kepada Yesus, "Quo vadis, Domine?" Yang artinya, engkau mau kemana Tuhan? Dan Yesus menjawab, aku mau disalibkan yang kedua kalinya. Simon tahu bahwa itu adalah satu pertanda bahwa ia harus kembali masuk ke Roma. Karena dia harus mati sebagai martir di kota Roma. Sejarah dari Simon Petrus ini dicatat bahwa akhirnya dia ditangkap dengan dia menggunakan pakaian sebagai seorang yang dipenjara. Kemudian dia dibawa ke satu tempat yang mana tempat itu orang tidak pernah mengunjungi tempat itu. Kemudian dia meminta supaya kalau dia disalib dengan kepala di bawah. Dia mati dengan cara martir. Saudara, kiranya pengungkapan hati kita kepada Tuhan itu harus disertai dengan namanya perbuatan. Simon sekalipun dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih seperti seorang sahabat, tapi dia berusaha untuk mempraktekkan kasihnya kepada Allah lebih daripada seorang sahabat. Kiranya kita juga demikian. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, mari kita praktekkan janji kita
komitmen kita itu dengan sungguh-sungguh. Kiranya kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa dipercaya dengan perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.